tidak berjumpa nih. Masa berakhir dewi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Mungkin sinyalnya wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allah ta'ala fil muhkami tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah azza wa jalla yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur tentunya kepada Allah yang telah memberikan kebaikan kepada kita semuanya, banyak limpahan rahmat karunia sehingga kita bisa berhadapan-hadapan di sini, bisa berjumpa di sini di tempat yang semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan. Shalawat dan salam tercurah terlimpah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat yang mulia. Kepada Bapak Kepala Sekolah, semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu, umurnya dan hartanya. Kepada para dewan guru, para asatidzah dan para murid-murid yang semoga Allah cintai, semoga Allah berkahi. Saya cukup bangga ya bisa berhadapan dengan antum semuanya, dengan adik-adik, dengan murid-murid semuanya. Ini merupakan hal yang menarik, hal yang menyenangkan. Saya 2 kali berada di sini. Dulu waktu itu pernah ngisi awal usanah TK ABA 1 Gemolong. Waktu itu sebelum pandemi, ya, sebelum pandemi awal usanah saya di sini. Sekarang saya berjumpa dengan anak-anak muda yang patut untuk dibanggakan. Kurang lebih 1 tahun ya tidak bertatap muka ya. 1 tahun ya, benar ya. Hari ini menjadi kebahagiaan bagi kita tentunya, kita bisa berjumpa. Mungkin di belakang sana ada yang kangen dengan gurunya, ataupun ada yang kangen dengan bu gurunya, dengan pak gurunya, yang di depan yang laki-laki. Hari ini Allah berikan kebaikan kepada kita. Nah, kita harus bersyukur itu. Kita harus bersyukur dengan syukur yang banyak. Baik, ikhwan fillah, para tulab semuanya, para santriwan dan santriwati yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi. Kalau kita berbicara dengan waktu pagi, ini waktu pagi masih waktu duha. Waktu duha itu ternyata kata para ulama juga waktu yang paling baik untuk berdoa. Waktu yang juga baik untuk berdoa, bukan hanya fi jaufil lail, bukan hanya pada malam hari. Jadi kalau kita lihat runtutannya itu begini. Runtutannya itu pada sholat subuh saya husnudzon kepada semuanya, ya khusus yang laki-laki semuanya berangkat ke masjid tadi ya, sholat subuh berjamaah ya. Ya, alhamdulillah ini saya husnudzon, saya prasangka baik kepada antum, ya, kepada antum semuanya. Karena apa? Karena ketika saya berprasangka elek ya nanti jadinya jelek. Tapi anak inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu bersama prasangkaan hamba. Saya berprasangka baik bahwa tadi santriwannya semuanya sholat subuh berjamaah. Wah, itu keberkahan hidup, Mas. Kata Nabi, di waktu subuh itu Nabi berdoa begini. Ini doanya Nabi. Nak sing ndonga aku, ora percaya ora apa-apa. Ya. Tapi kalau yang berdoa Nabi pasti percaya ya. Yang belakang dengar ya. Dengar, Masya Allah. Yang doa Nabi itu pasti
pasti bener. Nak sing donga Nabi, ning nak sing donga aku. Kalau yang berdoa saya jenengan ra percaya ora apa-apa. Tapi nak yang berdoa Nabi, maka kita wajib percaya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh? Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah. Ini doa ini masyhur dari lisan terbaik, dari ucapan manusia terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik, ya Allah, berikanlah keberkahan li ummati, untuk umatku. Berarti kalau Nabi berbicara umatku, kita termasuk atau enggak? Jangan ragu jawabnya, jangan ragu. Yang belakang, kita termasuk apa enggak? Sakula-kila ini enggak semangat pada sarapan belum ini? Enggak, belum? Ya, enggak apa-apa, belum sarapan nasi, belum sarapan makan, tapi kita sarapan ilmu hari ini. Banyak ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin perut kita belum terisi, tapi hati dan pikiran kita insya Allah terisi. Ya. Kalau Nabi berbicara tentang umatnya, berarti itu kita semuanya, dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Dari utara ke selatan, ya. Itu semuanya. Selama dia seorang mukmin, maka dia adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang berhak mendapatkan doanya Nabi ini. Mau nggak dapat doanya Nabi? Mau nggak dapat keberkahan doanya Nabi? Mau ya? Yang depan semangat ya. Mau nggak dapat doanya Nabi? Mau berkah. Jangan sampai nggak mau. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada li ummati, untuk umatku fi bukuriha, di waktu subuh. Di waktu subuhnya berkahi ya Allah. Makanya maaf ya ikhwan fillah, para tulab semuanya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada kita. Semoga Allah berikan keberkahan. Waktu subuh yang akan diberkahi, yang akan mendapatkan berkah di waktu subuh itu, kata Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu orang yang apa? Yang menyibukkan waktu paginya itu untuk ketaatan kepada Allah. Setidaknya untuk hal yang bermanfaat. Makanya tadi saya tanya, sholat subuh, laki-laki itu sholat subuh ya berjamaah ke masjid, laki-laki. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ini buta. Kalau bahasa hadisnya itu dorirul basor, yaitu matanya terganggu. Suatu ketika beliau menghadap Nabi untuk minta rukhsah, keringanan, karena Nabi memerintahkan laki-laki itu sholat ke masjid. Aqimis sholat, tegakkanlah sholat, warka'u ma'aroki'in, dan kalian harus sholat bersama orang-orang yang sholat. Artinya sholat berjamaah. Itu laki-laki. Nah, perempuan di rumah nggak apa-apa. Nah, laki-laki usahakan berangkat ke masjid. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum ini menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya ini dorirul basor, saya ini laki-laki yang tidak bisa melihat. Bagaimana saya akan sampai ke masjid sedangkan saya tidak bisa melihat, ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah SAW, hal tasma'un nida, apakah kau masih mendengar seruan adzan? Na'am ya Rasulullah, sami'tul nida, ya, aku masih mendengar suara adzan itu. Suara adzan terdengar jelas. Ketika Bilal bin Rabah sedang adzan, aku mendengarkan dengan jelas ya Rasulullah. Masya Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, kamu harus tetap ke masjid. Kamu harus tetap berangkat ke masjid. Bayangkan itu, coba, Masya Allah, dia sudah terganggu
penglihatannya mungkin zaman dulu Nabi, Masya Allah, di zaman Nabi dulu masih kondisinya nggak terang kita hari ini. Kita sudah disinari oleh listrik, kita sudah terang beneran. Dulu di zaman Nabi mungkin ada binatang buas dan lain sebagainya ketika malam hari. Tapi kata Nabi SAW, kau harus tetap berangkat ke masjid. Gak protes, karena yang memerintah Nabi. Yang memerintah Nabi. Ini waktu subuh. Kenapa? Karena ulama mengambil pelajaran bahwasanya salah satu hikmahnya sholat, berangkat ke masjid terkhusus sholat subuh, dia akan mendapatkan barokah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di waktu subuh itu. Makanya nak bar subuh turu, orang berkah beribu. Dan itu ternyata pendidikan karakter yang tidak disampaikan oleh Pak Guru. Pendidikan karakter Islam itu dibangun itu kalau anak Muslim, orang Muslim itu maaf ya, ini. Orang Muslim itu orang iso tani subuh, orang iso sholat subuh berjamaah, itu karakternya rusak, tidak akan terbentuk. Coba kalau kita lihat, kalau pakar pendidikan salah satu Ustaz Budi Azhari ya, kita ketika melihat tentang program-program pembelajaran beliau itu namanya Kutab. Namanya program Kutab itu di Solo sudah ada. Di Solo sudah ada itu program Kutab, pembelajaran anak-anak muda. Itu salah satu yang dibentuk oleh beliau adalah membiasakan anak-anak muda itu bangun subuh. Bangun subuh, Mas. Jadi bagaimana mungkin akan bisa bangun subuh, maaf kalau jam 2 malam itu masih online. Alasannya pelajaran daring, apa ya sampai malam kan diboten. Saya yakin jam 9 itu naikkan pelajaran dia pun ragu gitu. Oh, Masya Allah. Kadang kita maaf loh ya, kadang kita itu menyia-nyiakan waktu yang ada. Antum itu, kalian semuanya itu masih muda, masih berpotensi untuk menggapai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kapan lagi? Jangan sampai kita gunakan istilah begini, muda foya-foya, terus ada yang tahu tua kaya raya mati enak banget kayak kuwi. Emangnya boleh Indonesia ya boleh baik terus ya insyaallah ya. Muda foya-foya ini malah mencerminkan gak bakal sukses yang semacam ini. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Bersyukurlah para murid semuanya ya, atau bisa sekolah di sini diarahkan kepada agama oleh para guru, diarahkan untuk mengenal Islam, diarahkan untuk mengenal Nabi, diarahkan untuk menjaga aktivitas Islaminya. Itu harusnya beruntung. Saya punya teman, ketika saya kuliah dulu, saya punya teman, beliau ini kerja di Jepang, lulus seneng iso kerja neng Jepang. Saya ketemu cerita nggak dari pondok dia. Kalau saya dari pondok, dia nggak dari pondok nih iso masuk ketika itu kuliah pakai tes ngocok kitab, tes bahasa itu pakai tes ketika itu. Dia bisa lulus, padahal dia nggak dari pondok, nggak juga dari SMA Islam, tapi SMA yang berbasis umum. Antum kan berbasis Islam SMA-nya. Lalu kok bisa? Saya tanya kepada teman saya itu, kok bisa masuk ke kuliah ini? Padahal nggak dari pondok. Saya dulu cerita panjang lebar dia, Mas. Panjang lebar cerita saya kerja di Jepang kurang lebih 3 tahun kontraknya. Kurang lebih 3 tahun. Apa pengalaman apa yang panjenengan dapatkan di Jepang itu? Ternyata apa sih diomongin wong, sing dibangga-banggake karo wong Indonesia tentang Jepang itu gak ada semuanya. Kalau cuma membanggakan maaf teknologi yang Jepang raih, kita gak akan dapat apa-apa. Kita orang Muslim itu orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat. Dia syukur-syukur akhirat.
nggak merasa malu, dia sudah merasa malu, dia sudah merasa kacau kehidupannya, dia sudah nggak menentu kehidupannya, bunuh diri. Sampai-sampai di Jepang itu ada hutan yang diberikan khusus oleh pemerintah Jepang untuk orang yang mau bunuh diri. Karena bunuh dirinya dulu, sebelum dibikin hutan itu untuk bunuh diri, itu bunuh dirinya sanggon-gon. Mengapa? Karena dia tidak punya prinsip hidup. Batinnya nak wis mati ya wis, kubur wis, ora ini urusan, ora ini masalah. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam mengajarkan akidah yang benar. Jadi kalau kita hidup kita hidup hari ini, kita nggak bisa memanfaatkan waktu untuk kehidupan akhirat. Apa bedanya kita dengan orang tua? Ya kan? Padahal waktu ini sangat sesuatu hal yang sangat penting. Suatu hal yang sangat penting. Saya ceritakan, saya punya kakak kelas di pondok. Ini kisahnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah lulus pondok diberikan takdir yang baik oleh Allah untuk belajar ke Sudan, beasiswa. Karena pinter di pondok, belajar bermulazamah kepada ulama-ulama di Sudan sana. Kemudian setelah dari Sudan, beliau mendapatkan pembelajaran lagi untuk ke Mauritania, ke negeri yang cukup terpencil lah bahasanya ya, nggak terkenal itu. Tapi ketika beliau masuk ke Mauritania sana, menyenangkan sekali katanya. Listrik memang belum masuk, dia harus belajar kepada syekh ini keliling dia belajarnya itu. Sampai-sampai karena listrik belum masuk, jadi kalau belajar itu siang malam itu mengulang pelajaran untuk menghafal pelajaran itu beli center yang ada di apa namanya mas, yang ada di kepala itu center apa? Pokoknya itu lah centernya. Jadi belajar malam itu menghafal karena nggak ada listrik. Kita difasilitasi oleh Allah hari ini, masya Allah itu. Dia nggak ada listrik, jadi ketika lulus 4 tahun di Mauritania, lulus itu rumah kontrakannya itu penuh dengan batu baterai. Karena buat belajar. Selain buat batu baterai, dia nggak beli lampu apa-apa, wis mending gelap daripada aku kekurangan uang untuk beli batu baterai. Karena sampai nggak ini batu baterai, dia nggak bisa mengulang pelajarannya lagi. Apa yang disampaikan oleh ulama ini, apa yang disampaikan oleh ulama ini, dia nggak bisa mengulang. Mergone begini orang duit batu baterai. Mau beli batu baterai itu harus 300 kilo, 3 jam perjalanan. Bayangkan itu, kita mau beli batu baterai keluar rumah nggak dapat hari ini. Disinilah ternyata berkahnya hidup orang-orang sana. Dan di Mauritania itu ada namanya kabilah Asem Kiti. Biasanya kalau mungkin bisa bapak-bapak, ibu-ibu atau para santri semuanya, kalau baca buku biasanya ada syekh siapa nanti akhirnya Asem Kiti. Syekh siapa akhirnya Asem Kiti, itu dari kabilah ini. Mengapa kok bisa mencetak ulama yang begitu banyak di sana? Ketika ada suami istri, sang suami tahu kalau istrinya hamil, maka sang suami itu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, karena kamu hamil, kamu gak usah cuci piring, kamu gak usah cuci baju, kamu gak usah cari nafkah, kamu gak usah ngurusi rumah, biar saya semuanya yang ngurusi rumah. Kamu fokus menghatamkan Al-Quran selama 9 bulan. Biasakan bacaan Al-Quran sampai betul-betul apa yang terdengar di dalam janin kita itu semuanya hanya Al-Quran. Jadi ketika lahir ceprot umur 7 tahun, 5 tahun itu wis terbiasa mendengar Al-Quran, bahkan sudah hafal Al-Quran. Kalau kita enggak, kita hari ini sibuk makin musik, ya, lupa dengan Al-Quran, waktu lagi itu hilang. Waktu lagi, masya Allah. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani mahkulun fihi makasiron minan nas. Ada 2
sebuah nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ada yang tahu nikmat apa ini? Halo? Yang belakang, mbak-mbaknya, nikmat apa yang sering dilupakan oleh manusia? Yang pasti dia mendapatkan as-sihah wal faragh, kata Nabi. Nikmat sehat dan waktu luang. Antum masih banyak waktu luang. Kalian semuanya masih mendapatkan banyak waktu luang. Untuk apa waktu luang antum hari ini? Untuk apa waktu luang kalian hari ini? Coba, Masya Allah. Ini, apakah yakin Ustaz nanti saya mau tobat dulu, nanti mau tobat, aku segini aku tak tobat. Dia kalau umurnya sampai tobat, kalau enggak. Salah satu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang tidak tercantum di dalam Al-Quran tapi tercantum di dalam hadis-hadis Nabi. Apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunai, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah. Fa innal mauta, sesungguhnya kematian itu la ta'khirut taubah, tidak pernah memandang yang namanya taubat. So, Masya Allah. Ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, wahai anakku, segeralah bertobat kepada Allah, karena tobat itu gak akan memandang umur. Tobat itu apa, kematian itu gak memandang umur, kematian itu gak memandang usia. Bisa saja hari ini kita bertemu, detik ini, waktu ini, saya masih di hadapan antum, antum masih di hadapan saya, kita masih lihat senyum indah guru-guru kita, kita masih lihat senyum manis para pak guru kita pun masih melihat canda tawanya antum semuanya, canda tawanya para murid ini. Belum tentu duhur nanti kita masih mendapatkan itu. Pagi tadi kita masih menikmati makanan. Mungkin yang ngeteh, mungkin yang ngopi masih merasakan nikmatnya itu. Tapi nanti duhur, belum tentu kalian masih bisa makan. Belum tentu. Jangan menganggap bahwasanya umurku itu masih panjang, aku masih kesempatan, tidak. Belum tentu. Coba berapa banyak orang mati itu dalam usia muda. Dalam usia muda. Siapa yang mengira? Siapa yang akan tahu? Maka kata Nabi, nikmatan mahmudun fi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau kematian itu apa sih? Kematian itu disebutkan oleh para ulama, al-mautu babun wa kullu nafsin dakhiluh kana wa'il asbab wal mautu wahid. Al-mautu babun, kematian itu satu-satunya pintu. Kana wa'il asbab, tapi memang sebabnya berbeda. Sebab dari kematian berbeda-beda. Al-mautu babun wa kullu nafsin dakhiluh. Kematian itu satu-satunya pintu dan setiap jiwa pasti akan melewati pintu yang namanya kematian. Semuanya, gak memandang ini murid, gak memandang ini guru, gak memandang ini presiden, gak memandang ini jenderal, gak memandang ini siapapun, dia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena kematian adalah satu-satunya pintu yang akan menghubungkan kita nanti dengan alam akhirat, alam yang kekal, alam yang selamanya. Paling kita di dunia ini berapa umur kita? Ada yang 70, ada yang 60, bahkan mungkin ada yang 20, atau mungkin ada yang 15 tahun. Sudah habis jatahnya kehidupannya di dunia ini. Sudah habis. Gerbang kekekalan itu ya dengan kematian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, kayyis itu orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsah, orang yang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Dia tahan hawa nafsunya, itu cerdas.
Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk hari kematian. Itu cerdas. Nah sekarang coba tanyakan kepada diri kita semuanya, sudahkah kita mempersiapkan itu? Sedangkan umur kita terbatas. Umur kita itu sangat-sangat terbatas. Tidak ada yang menjamin kita nanti keluar dari gedung ini, kita keluar dari acara ini, kita masih bernafas, kita masih bisa menikmati es jus, kita masih bisa menikmati ayam goreng, ayam bakar, atau kita masih bisa menikmati game online kita. Belum tentu. Belum tentu itu. Maka manfaatkan waktu muda untuk semuanya. Saya yakin kok yang hadir anak-anak muda hari ini, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, saya yakin ada umurnya yang orang panjang. Saya yakin, bukan nakut-nakuti. Ada kok mungkin yang dulu sampai 30 tahun, mungkin ada sampai cuma 40 tahun mungkin. Bisa jadi. Begitu pula dengan diri saya, mungkin hari ini saya bisa berbicara semacam ini di hadapan panjenengan semua. Belum tentu zuhur nanti saya bisa sholat zuhur. Maka jangan pernah sia-siakan waktu muda untuk semuanya. Jangan sia-siakan. Saya termasuk orang yang menyesal. Mengapa saya menyesal? Ketika lulus pondok, saya ditawari untuk kuliah ke Libya waktu itu. Saya ditawari untuk kuliah ke Yaman waktu itu. Tapi saya masih memikirkan sesuatu hal yang kayak ini nak kuliah atau yang gue ngomong. Aku tak dolan besek, mau habis pondok sewiran ini tak keluyuran. Saya ke Pulau Jawa main, saya ke Jawa Timur, ke pondok ini saya main. Tapi teman-teman saya, masya Allah, teman-teman angkatan saya, ada yang berangkat ke Turki, ada yang berangkat ke Sudan, ada yang berangkat ke Yaman, ada yang berangkat ke Madinah, ada yang berangkat ke Mekah. Saya nggak berangkat, padahal saya ada tawaran untuk berangkat ke sana. Akhirnya mereka pulang pada doktor, gelarnya kurang untuk dokter ahli hadis, dokter ini, masya Allah, jadi pimpin pondok pesantren sana, mungkin pondok pesantren ini punya ini dan itu, masya Allah. Teman-teman saya udah punya cetakan, udah punya menulis buku sekian, bukunya ditulis. Saya cuma bisa menulis di website, saya tidak bisa cuma menulis artikel. Teman-teman saya yang itu, masya Allah. Akhirnya jiwa saya itu merasa, masya Allah, ya Allah, ya ini andai-andai mungkin kurang apik. Kenapa kok dulu nggak saya manfaatkan tawaran untuk saya belajar? Kenapa dulu kok nggak kesempatan yang ada kok nggak saya ambil? Teman-teman saya. Tapi semangatnya hari itu Ustaz, saya jujur, saya pengen belajar ngaji. Saya iso harusnya membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu yang tersisa ini saya sia-siakan sehingga saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti saya tidak bisa membaca Al-Quran. Semangatnya luar biasa. Ngaji hari ini dari Iqra 1 itu umur 60. Apa aku pengen semacam itu? Ya kalau diberi kesempatan oleh Allah, sempat untuk bertaubat, sempat untuk belajar. Dan kalau tidak, kita menyia-nyiakan waktu muda. Coba bayangkan bagaimana nanti keadaan kita di alam kubur. Ya, maka para santriwati semuanya, ayo masa muda ini. Ya, bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Kita semuanya akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan beranjak kaki kita di situ, di mana kita berdiri, di situ kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kaki, kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang umur, tentang waktu. Untuk apa masa mudanya? Digunakan untuk apa masa mudanya? Dihabiskan untuk apa masa mudanya itu? Coba tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita. Saya bukan menakut-nakuti, tapi saya mengajak semuanya tadi sesuai dengan pesan Pak Guru. Ayo
karakter kita tidak akan pernah terbentuk, akhlak kita tidak akan pernah baik sebelum kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tuhan bikin rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah rahmati Allah berkahi. Mungkin kalau di antara kita ada yang senang baca ya, ada yang senang baca, ada yang senang. Saya termasuk orang yang senang baca. Saya masih menulis satu tulisan yang semoga nanti bisa dicetak. Itu tentang pemuda. Dan ada bab khusus yang saya buat tentang waktu. Tentang waktu. Dan saya cantumkan tentang masalah waktu, bagaimana kematian itu, bagaimana seorang pemuda itu harus memanfaatkan waktu, bagaimana seorang pemuda itu harus mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita tidak akan pernah terarah kehidupan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menjadikan waktu itu sesuatu hal yang mulia dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita akan mengarah kepada Allah, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat sebelum kita memanfaatkan waktu yang ada. Untuk apa? Tentunya untuk ketakwaan kepada Allah. Maka terakhir kami pesankan kepada santriwan-santriwan semuanya, semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Semoga semuanya diberikan hidayah, petunjuk. Kita semuanya nanti semoga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kuncinya, ayo manfaatkan waktu masa muda. Manfaatkan waktu masa muda panjenengan semuanya. Jangan sampai waktu yang Allah berikan ini ternyata kita sia-siakan. Padahal sudah sampai kabar gembira, sampai ancaman kepada kita, sampai taujih kepada kita, sampai peringatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat. Waktu yang sebentar ya sebenarnya, sebentar. Mungkin nanti kalau pandeminya sudah hilang, pandeminya sudah nggak ada, malah mungkin bisa diagendakan untuk bisa interaktif, ya bisa saling tanya jawab satu sama lain. Itu lebih banyak membuka wawasan dan cakrawala kita semuanya. Demikian aku lupa lihat astagfirullahaladzim wa lakum bisairil muslimin min kulli dzambin astaghfirullah wa atubu rahim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada datang kebaikan, maka itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.